Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metahira Anggun Dua Agina dengan NIM 2302110103050. Perkenalkan, nama saya Vina Kadinovianti dengan NIM 23021103118. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat mikrotom beserta fungsinya dan juga cara penggunaannya. Selamat nonton, dadah. Nah, ini sendiri adalah alat mikrotom. Nah, mikrotom sendiri adalah alat yang digunakan untuk memotong suatu spesimen yang tipis yang digunakan biasanya pada penelitian mikroskopis. Nah, contohnya itu pada jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan pada histologi. Nah, fungsi dari alat mikrotom sendiri itu yang fungsi utamanya yaitu untuk mengiris spesimen biologi dengan ketebalan yang sangat tipis yang biasanya digunakan pada penelitian mikroskopis sehingga dapat terlihat spesimennya terlihat secara jelas, dan juga fungsinya itu ada untuk menyayat jaringan sebelum diletakkan di atas permukaan slide. Nah, ketebalan sayatan yang dibuat itu berkisar di antara 1 sampai 200 micron sehingga sangat tipis. Jadi itu memudahkan saat melakukan penelitian mikroskopis. Bagian-bagian komponen utama dari alat mikrotom yang ada di sini yaitu ada 5. Yang pertama adalah pisau mikrotom yang digunakan untuk memotong spesimen secara dengan ketebalan yang sangat tipis, yang biasanya digunakan pada spesimen jaringan tumbuhan dan jaringan hewan pada penelitian mikroskopis yang digunakan pada mikroskop. Sedangkan yang kedua itu ada meja potong yang digunakan sebagai tempat spesimen untuk dipotong. Nah, hal ini digunakan untuk memastikan potongannya itu tipis. Terus yang ketiga itu ada sistem pemindah, di mana bagian ini digunakan untuk memindahkan spesimen menggunakan pisau. Sedangkan yang keempat itu ada roda arah, di mana roda arah sendiri itu berfungsi sebagai kontrol ketebalan di spesimen yang akan digunakan. Nah, biasanya roda arah itu digunakan secara ke atas ataupun ke bawah, jadi memudahkan saat proses pemotongan spesimen. Nah, sedangkan yang kelima itu ada pengatur ketebalan potongan yang berfungsi juga sama untuk mengatur kontrol ketebalan yang akan dihasilkan pada proses pemotongan spesimen di alat mikrotom ini. Selanjutnya adalah tentang prinsip dari mikrotom. Prinsip dasar dari mikrotom sendiri yaitu pemotongan sampel dengan ketebalan yang sangat tipis dan juga konsisten. Setiap jenis dari mikrotom memiliki prinsip dasar yaitu dengan pengaturan pemotongan yang sangat yaitu pemotongan ketebalan yang presisi, dan juga penggunaan pisau yang tajam dan juga presisi, dan juga manipulasi sampel dalam pemotongan. Macam-macam mikrotom ada mikrotom putar. Ini adalah contoh dari mikrotom putar tersendiri. Mikrotom putar ini memotong bagian tipis dari sebuah sampel dengan yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Selanjutnya yaitu ada mikroskop getar, di mana mikrotom ini menggunakan bilah getar untuk mendapatkan ketipisan yang diinginkan. Setelah itu ada juga mikrotom gergaji, di mana mikrotom gergaji ini digunakan untuk memotong sesuatu yang keras tetapi rapuh seperti tulang ataupun gigi. Selanjutnya ada mikrotom kereta luncur, di mana ini terdapat sebuah shuttle yang dapat bergerak maju ataupun mundur yang nantinya akan melintasi sebuah pisau. Setelah itu ada juga mikrotom laser yang menggunakan inframerah, di mana pemotongan ini tanpa menggunakan kotak. Nah, itu ada juga mikrotom ultramikrotom yang menggunakan mikroskop TEM atau transmisi elektron mikroskop untuk mendapatkan sampel yang sangat tipis. Cara penggunaan dari mikrotom putar ini, yang pertama kita harus menyiapkan sampel yang akan kita potong. Setelah itu sampel yang akan kita potong harus diletakkan pada meja ataupun holder yang akan kita gunakan untuk memotongkan. Setelah itu kita harus memilih pisau
tahu yang akan kita gunakan, ketebalan apa yang kita gunakan. Setelah itu kita harus mengatur ketebalannya. Setelah mengatur ketebalannya, kita dapat melakukan pemotongan sesuai dengan ketebalan yang akan kita inginkan nantinya. Setelah itu kita akan mengambil sampel yang sudah dipotong. Berikut tadi adalah penjelasan kita tentang mikrotom. Sekian, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah tentang penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.